Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka anta Hamidun Majid. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam yang insya Allah pada detik ini, pada menit ini, pada jam ini, pada hari ini kita di dalam naungan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkenaan dengan itu, tidak ada kata yang pantas untuk kita sampaikan. Agak jelas. Tidak ada kata yang pantas untuk kita sampaikan kecuali ungkapan daripada puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, dipakai aja tuh. Jadi ungkapan yang biasanya yang kita kemukakan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah didahului dengan alif lam mim, kalimat istidrak, kalimat menyeluruh. Anda mengucapkan kalimat alhamdulillah itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau mendapatkan syukur maka cukup ucapkan kalimat alhamdulillah. Semua sudah tercakup di situ. Keberadaan kita di permukaan bumi ini, kalau kita lihat dari proses kejadian, dari sperma yang hina, jutaan yang disemprot, memasuki suatu tempat yang tidak cocok, mati, rusak sebagian, tapi ada yang selamat. Digiring di dalam rahim seorang ibu, sperma ini mencari titik, mencari telur. Apakah semudah itu? Bersaing. Tidak ada perlombaan di permukaan bumi ini yang pesertanya jutaan. Coba cari, ada perlombaan enggak? Juaranya satu. Dan kita ini semua juara. Pernah saya tampilkan gambarnya di sini, ada semacam kabut. Dari ratusan juta itu yang disemprotkan satu kali semprotan yang keluar, ini bukan saya ngomongin, ini kan supaya kita paham semuanya. Itu dirusak, mati. Karena dia tidak cocok tempatnya pada bagian perempuan itu. Tapi ada sebagian yang lolos. Itu pun masih memerlukan suatu perjuangan menuju satu titik, mencari telur yang ada pada ibu itu. Tiba di sana apakah mudah? Tidak. Karena telur ibu itu dilapisi oleh 3 lapis. Lapisan pertama namanya corona radiata, istilah medisnya. Itu adalah berfungsi sebagai memberikan makanan kepada telur itu. Bagian dalamnya, bagian tengah namanya zona pellucida. Inilah yang menyeleksi nanti kalau ada sperma yang masuk, siapa yang cocok untuk masuk, dia seleksi. Subhanallah. Begitu telitinya kita punya proses kejadian. Bagian ketiga, kafum vitalium, bagian cairan vitalium, itu yang mengiring dia untuk ketemu kepada inti daripada ovum itu. Jadi telur seorang ibu itu ada 3 lapis. Maka ketika ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang saya dahulukan antara ibu saya dengan ayah saya? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu.
Siapa lagi ibumu? Artinya apa? Dengan 3 lapis inilah menandakan bahwa seorang ibu itu sangat mulia di apa yang dikasihkan. Dari proses ini, apakah kita punya andil? Tidak ada. Dari jutaan kita yang ditunjuk, kita yang dihadirkan, kita ini semua ada misi, ada visi yang dibawa di sini. Maka sangat naif kalau kita tidak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kadang-kadang mengucapkan kalimat alhamdulillah kecuali dia sudah mendapatkan kertas yang warna merah, gambar ada yang itu baru bisa. Tidak perlu. Seyogianya seorang muslim 1 kali 24 jam dia harus mengucapkan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Itu semua harus membasahi kita punya lisan. Kita kadang-kadang ucapkan itu sangat selektif sekali. Kecuali kita mendapatkan sesuatu baru kita ucapkan. Padahal dengan kejadian kita yang saya gambarkan tadi itu sangat luar biasa. Dan tidak ada satupun di permukaan bumi ini yang namanya manusia itu sama persis. Biarpun dia berada dalam satu telur, ibunya tidak akan sama. Minimal dia akan berbeda pada sidik jarinya. Kenapa begitu? Kalau disamakan tidak terjadi proses kehidupan terhenti. Profesi juga demikian. Tidak mungkin semuanya mau dijadikan presiden. Tidak mungkin semuanya menjadikan dokter. Tidak mungkin semuanya menjadikan petani dan seterusnya. Tidak mungkin. Allah ciptakan itu supaya terjadi kesinambungan kehidupan dalam permukaan bumi ini. Maka kita harus tahu kita punya fungsi. Fungsi kita sebagai apa? Apakah saya cuma sekedar datang di permukaan bumi ini? Itu yang barangkali sampai hari ini kita belum tahu. Salawat dan salam mari kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Beliaulah yang mendapatkan wahyu teruskan kepada para sahabat, tabiin, pada tabi'in dan akhirnya kepada kita. Kita berada di masjid ini itu adalah ahli Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak ajarkan, tidak mungkin kita tahu bagaimana cara sholat, bagaimana cara beribadah, tidak akan tahu. Maka pantas kita ucapkan kalimat terima kasih kita kepada Rasulullah dengan harapan kita dijadikan umat Rasulullah dan ditolong pada saat kita membutuhkan pertolongan di yaumil kiamat nanti. Tapi hati-hati, di surat Al-Furqan ayat 30 Rasulullah mengadu kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya umatku mahjuro. Rasulullah mengadu kepada Rasulullah, tapi bukan majlis as-salam, bukan. Nggak usah takut, bukan kita yang diajukan. Itu di luar sana diajukan itu. Mahjuro itu kata Quraisy dalam buku tafsir Al-Misbah, tidak kurang dari 5 makna. Apa itu mahjuro? 1, melalaikan Al-Quran. As-salam tidak masuk, karena setiap satu selalu belajar Al-Quran, maka tidak masuk Al-Quran. Apalagi tidak mentadaburi Al-Quran. Apalagi mereka tidak mencari apa yang halal, membedakan yang halal dengan haram di Al-Quran. Berkaitan dengan Al-Quran semua tidak dijadikan sebagai sifat, tidak dijadikan sebagai sumber hukum dalam kehidupan. Itu Al-Quran. Jadi kalau kita seleksi ini as-salam tidak masuk. Jadi aman kita. Karena Ustadz Jul, Pak Sarif, Pak Ali Gozi, Pak Ketua DKM setiap hari Sabtu mengajarkan kita. Alhamdulillah. Karena Al-Quran ini adalah pedoman daripada kehidupan kita. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, sebelum saya mulai, ini tausiah saya hari ini kenapa tidak pakai slide, saya mohon maaf. Karena banyak barangkali agak bukan permainan, tapi ini bisa berdampak dengan kesehatan kita. Nah, barangkali di seluruh Indonesia tidak ada tausiah model seperti nanti saya akan perlihatkan bagaimana caranya. Kelihatannya kayak main-main, tapi ini ada nilai kesehatan yang kadang-kadang kita abaikan. Maka kita mulai dengan tausiah ini, kita beristighfar. Kita peruntukkan kepada saudara-saudara kita di Aceh, saudara kita di Sumatera Barat. Mereka sekarang diberikan cobaan oleh Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istighfar yang kita sampaikan, mereka diberikan kesabaran oleh Subhanahu wa taala. Kita mulai. Astaghfirullah
Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan wa wa'abli rizqan thayyiban wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Semuanya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Ya ilahi ya Tuhanku, hambamu ini menujumu, jiwa ragaku jadi belenggu agar mendapat keridhoanmu sebagai bekal jalan hidupku. Semuanya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Sekali lagi astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Terima kasih Bapak sekalian. Mudah-mudahan dengan istighfar yang barusan kita panjatkan, kesalahan dosa-dosa kita, saudara-saudara kita yang ada di Sumatera bisa diberikan kesabaran menghadapi cobaan ini. Baik Bapak sekalian, saya minta tolong untuk semuanya mengangkat tangan. Nah, ini kelihatannya main-main, tapi nanti saya akan jelaskan. Jadi ini tangan kita ini ada di pergelangan, ada tulangnya. Siapa yang tidak ada tulangnya itu berarti hati-hati. Ada tulangnya nih, tulang ini. Ada tulang ini, kemudian nanti ditarik tulang yang luar ke ini, ke bagian dalam. Kita cari kita punya nadi masing-masing. Kalau yang sudah biasa, ibu-ibu biasanya kalau di senam itu biasanya disuruh periksa nadi sebelum olahraga. Itu pasti tahu tuh. Tapi kalau yang belum pernah, pasti dia tidak akan dapat. Ini kelihatannya main-main, tapi saya akan jelaskan baru kita akan kayak apa sebenarnya nadi kita itu. Sudah ada yang dapat nggak nadinya? Wah, belum, karena belum pernah. Iya, susah. Jadi ada tulang ini yang menonjol ini, ditarik ke bagian gini, baru ditekan di sini. Ini di bagian dalam ini, ini jari telunjuk dan jari tengah kita ini tekan begini. Jangan terlalu keras tekannya. Nanti ada hentakan itu, tak. Dapat, sudah dapat. Kalau tidak dapat berarti bukan tidak ada, tapi karena penempatannya tidak tepat. Cari. Ini kelihatannya main-main, tapi saya akan jelaskan baru Bapak tahu. Oh, begitu ternyata. Coba cari nadi. Cari nadi kita. Sudah dapat? Kalau sudah ada yang dapat, nanti hitungan 1 dari 3 mulai dihitung deh. Misalnya 1, 2, 3. Begitu saya bilang stop. Bisa paham enggak? Bisa. Sudah dapat semua ya? Yang belum dapat usahakan itu ada. Jangan bilang saya sudah tidak ada. Tidak ada. Cuma karena tidak tahu cara ininya. Karena selama ini itu dianggap enteng. Ini akan saya jelaskan lebih makanya kenapa saya tidak punya slide, karena banyak yang begini. Sudah dapat? Hitungan dari 3 sampai 1 baru mulai hitung. 1, take 1, 2, 3, kemudian stop. Baru saya perintahkan lagi apa dari yang didapat itu kita kali 4. Oke. 3, 2,
2, 1, mulai hitung. Stop. Kalikan 4 yang dapat tadi. Yang dapat tadi kali 4. Kenapa kali 4? Artinya 15 detik. Kalau kita 1 menit terlalu lama hitungnya, 15 detik. Karena 1 menit itu 60 detik, jadi 15. Siapa yang dapat 40? Tidak ada, alhamdulillah. 50? Tidak ada. 60? 60 ada. 1. 70? 80? 80 banyak. 90? 100? 120? 150? 160? Tidak ada. Baik. Itu adalah denyut nadi yang kita hitung itu adalah pada saat jantung dia memompa. Normalnya itu secara kesehatan itu antara 80 sampai 100. Kalau 70, 60 masih bisa juga. Karena tergantung daripada kondisi. Kesalahan hitung juga bisa berpengaruh. Tapi normalnya 80, antara 80 sampai 100. Kenapa ini penting? Ini adalah bagian daripada jantung kita. Kemarin saya sudah jelaskan di sini bahwa tubuh manusia itu terdiri atas 3 lapis. Ada yang namanya fisik, jasad, ada yang namanya jiwa, ada yang namanya roh. 3 aja itu. Fisik ini yang kelihatan. Rambut itu fisik, hidung fisik, telinga hidup. Masuk ke dalam, ada organ vital, ada 5 organ vital di tubuh kita. Dari kepala, otak, turun ke bawah, jantung, paru-paru, kemudian ginjal, kemudian liver, hati. Itu semua organ vital. Kenapa dikatakan organ vital? Kalau dia rusak, selesai kehidupan. Mata, apakah tidak masuk vital? Mata juga masuk organ vital, tapi lebih vital yang 5 tadi. Kalau mata rusak 1, masih bisa lihat, masih bisa hidup. Kaki hilang 1, masih bisa hidup. Tapi kalau yang 5 tadi, salah satunya rusak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Makanya dikatakan organ vital. Di mana pusatnya organ vital itu? Ada di otak. Di sanalah yang kendalikan organ vital. Kalau di otak kita mengalami kerusakan, maka biarpun yang lainnya itu masih bagus, selesai sudah kehidupan. Maka yang dikenal MBO, mati batang otak. Apa itu? Selesai bagian belakang, kerusakan pada bagian belakang kepala kita ini, batang otaknya rusak, sudah selesai kehidupan. Tandanya apa? Kalau orang sudah meninggal, senter dia punya pupil yang hitam itu melebar, tidak ada reaksi cahaya. Bapak bisa lihat, kalau orang sudah meninggal, buka matanya, kasih senter. Cahaya yang hitam itu melebar. Seharusnya kalau kena cahaya dia main. Kalau dia angkat tangannya dia berkedip, dia mengecil, dilepas dia membesar, dia main. Tapi dia sudah tidak ini, itu berarti sudah tidak ada. Tapi apakah itu semuanya? Tidak, banyak faktor. Bisa misalnya dia minuman alkohol, bisa juga besar makanan. Jadi tidak semuanya. Jangan sampai orang yang mabuk ini besarin anunya nih. Kamu sudah tidak ada. Nah, tidak begitu. Jadi jangan selalu kita yang pasti-pasti. Hidup ini tidak terpasti, tapi ada range-nya, ada jaraknya itu. Ini penting saya jelaskan. Kenapa? Tugas manusia itu ada 2. Tugas kita ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan kamu jin dan manusia kecuali mengabdi, menghamba kepada saya. Menghamba dalam konteks untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sebagai khalifatul fil ardh. Untuk kita memakmurkan bumi ini. Jadi tugas kita cuma 2 itu. Sebagai hamba Allah memakmurkan bumi. Makanya profesinya beda-beda. Bagaimana seorang petani dia berfungsi sebagai khalifatul fil ardh? Petani akan melaksanakan pekerjaannya sebagai petani, dia akan menyuburkan tanaman. Tanah disuburkan, disiram, dikasih pupuk, ditanam pisang. Pisang tumbuh dibiarkan sampai dia membesar, sampai dia
kuning, buahnya kuning. Kalau petani ini dia potong dia punya pisang masih tua, apakah dia menjalankan khalifat? Tidak. Karena pisang yang kuning itu mengandung vitamin banyak. Vitamin untuk apa? Untuk tubuh-tubuh kita, untuk sel-sel tubuh kita yang triliunan itu. Supaya apa? Supaya sehat. Kalau sehat untuk apa? Bisa berdiri malam, bisa kuat, bisa ke masjid, bisa kuat dan sebagainya. Kan begitu. Jadi kalau kita sehat, apapun yang fungsi sebagai penghambaan kepada Allah itu akan berlangsung dengan baik, akan berjalan dengan penuh keikhlasan. Tapi kalau kita sakit-sakitan, tidak akan mungkin. Jadi seorang petani bisa menjalankan bagaimana misalnya ada orang yang jalan-jalan dari pagi, tiba-tiba dia ketemu ada pohon mangga lagi berbuah. Buahnya masih kita lihat aja, kita bisa kayak kecut kayak ini kan. Dia iseng, dia ambil 1-2. Terus dia cium-cium, dia lempar anjing, lempar kucing. Apakah dia sebagai halifatul keluar? Tidak. Ini hal sederhana, tapi kita keluar dari konteks sebagai fungsi kita sebagai halifatul keluar. Karena mangga itu dia tunggu dia berbuah sampai dia kuning. Kecuali kalau istrinya lagi ngidam, itu lain ceritanya. Ada penting. Jadi semua diletakkan. Khalifah meletakkan sesuatu sesuai dengan kita punya tugas. Kejadian di Sumatera itu bukan yang dilakukan Khalifatul, karena mereka menebang pohon sembarangan. Pohon untuk apa? Untuk menahan air supaya terjadi longsor. Daunnya untuk apa? Mengeluarkan oksigen. Supaya apa? Dihirup oleh manusia, supaya dia sehat. Jadi hubungan dengan itu semuanya. Jadi bagi kita tidak jauh. Maka kita punya profesi itu berbeda-beda. Sesuai dengan profesi kita itu, apakah sudah yang Allah ridhoi profesi kita itu? Kalau kita keluar dari situ, kita cuma terfokus dengan ibadah-ibadah maghrib. Kata Pak Ustadz Ali, pakai peci, pakai baju koko, pakai masjid, itu aja. Tapi setelah keluar dari situ, kita tidak sesuai dengan ya apa yang diperintahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu fungsi daripada kita diperintahkan wa fi anfusikum afala tubsirun, afala tanzurun, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Kepada diri kamu itu kamu sudah perhatikan enggak? Kamu sudah lihat? Sudahlah kita perhatikan. Sudahlah kita berterima kasih kepada diri kita pagi ini. Sudahlah kita berterima kasih kepada jantung kita yang dari kita lahir sampai sekarang tidak pernah berhenti mau memompa. Yang tadi saya perlihatkan itu kayak main-main, itulah ketukan, itulah ucapan yang menyertai kita. Kenali dirimu, bisikan-bisikan pada dirimu 1 kali 24 jam. Kalau kau kenali, kamu melaksanakan ibadah. Kalau kau tidak kenali, kau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan terpaku dengan hanya ibadah-ibadah itu, tapi diri kita, memelihara diri, menjaga diri, mengenal diri kita itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya sebagai khalifatul fil ard, sebagai hamba Allah. Jadi kita tidak pernah, makanya penting itu. Tadi yang kita perlihatkan denyut nadi, ada organ vital jantung itu detukan jantung. Tidak perlu kita menjadi dokter, kata Ibnu Sina. Tidak perlu menjadi dokter sekolah dokter. Anda bisa menjadi dokter untuk diri Anda sendiri dengan mengenal bisikan-bisikan halus yang datang kepada tubuh Anda setiap saat, setiap pagi. Karena kebanyakan nanti sudah teriak. Kalau sudah teriak, ya itu berbahaya. Setiap pagi menyertai kita. Maka itu dengan tadi barangkali biasakanlah pegang. Anda bangun tengah malam barangkali denyut dari kita rabat. Karena itu adalah bisikan, itu adalah pemberitahuan. Ada nilai historis di situ, ada nilai spiritual di situ, bahwa Allah masih menghendaki kita hidup. Dengan satu ketukan, Allah menghendaki kita masih hidup. Tapi kalau ketukannya sudah tidak beraturan, itu harus hati-hati. Tapi kadang-kadang kita abaikan. Makanya tadi pagi masih ngomong-ngomong sama saya kok, sorenya sudah tidak ada. Padahal 3 hari yang lalu sudah diingatkan, sudah mulai cepat ini, diabaikan. Begitu telat. Itu jantung penting, organ vital kita jantung, pusatnya di otak, itu penting. Tidak usah kita sekolah dokter, cukup kita mengenal fisik, kita sudah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in sakartum wa azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau bersyukur, maka saya akan tambah nikmat. Kalau tidak, tunggu. Saya kasih selesai, kau tanpa sepengetahuan tiba-tiba meledak, tak habis. Jadi diri kita ini bukan remeh-temeh, Pak. Dari prosesnya tadi aja, sperma yang hina kalau ditaruh di tempat luar itu mati, rusak. Siapa yang jaga di dalam itu? Bagaimana cara dia tembus 3 lapis itu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kata Ibnu Qayyim, kata Said Qutb, ada PR manusia, ada PR kita ini.
PR itu kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mana PR-mu? Kalau tidak ada bagaimana? Ibaratnya penyelam mutiara. Kita ini penyelam mutiara, ada bos, ada penyelam mutiara. Kamu menyelam mutiara di dasar lautan ya, ambil mutiara sebanyak-banyaknya, karena itu mahal harganya. Menyelamlah dia. Apa bekalnya? Oksigen. Itulah usianya. Sampai di dasar lautan si penyelam ini, dia heran melihat keindahan di bawah laut. Ikan-ikan berwarna-warni, karang yang indah. Dia bermain-main dengan ikan di bawah. Dia sadar, tinggal sedikit oksigennya. Aduh, sudah mau habis. Mutiara belum diambil. Diambillah semampunya dia. Dimasukkan tidak pada tempatnya, dia naik. Datang ikan, dia sambar, jatuh lagi. Bosnya di atas sudah nunggu dia. Wah, ini kita kaya raya, banyak mutiara. Begitu dia bilang, tidak ada mutiara bos. Kira-kira bagaimana perasaan bos? Saya pecat kamu. Ya, kalau di dunia masih mendingan. Dan kalau kita di akhirat mau dipecat mau kemana? Sama yang punya ini. Artinya kita datang ini diberikan tugas sebagai hamba Allah untuk mengabdi, kaitannya menjalankan sesuai ini pada peruntukannya, supaya berada pada tataran yang sebenarnya. Jangan dirusak. Kalau dirusak, kata Allah zalim. Salah satu kita diperintahkan, kenalilah dirimu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kau kenal dirimu, maka kau kenal Tuhanmu. Ada diri saya begini ya. Oh, namanya Dr. Edi. Dr. Edi kayak apa sih itu? Oh, satu orang. Bukan satu orang. Tubuh kita itu disusun oleh makhluk hidup triliunan, namanya sel. Kemudian dari jaringan, jadi organ, jadilah satu tubuh kita. Dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita apa? Jaga, rawat. Kalau dia kotor, bersihkan, kasih mandi, itu aja. Kalau sudah ada kode-kode sudah jam 12, sudah mulai perih gini, kasih makanan. Tapi ingat, wakulu wasrobu wala tusrifu. Selalu diperingatkan, karena Allah tidak suka berlebihan. Kalau berlebihan, maka tunggu kata Allah, saya murka. Kalau murka, saya akan habiskan kamu. Di surat Toha 81, saya akan dibuka. Makanlah makanan yang saya artikan aja, kalau saya baca ayatnya nanti saya salah. Makanlah makanan dari rezeki yang hal-hal yang diberikan, tetapi jangan melampaui batas, membuat saya murka. Kalau saya murka, kamu akan binasa. Coba. Persoalan makanan saja kita bisa, karena sudah diingatkan jangan berlebihan. Kata Rasulullah, bagilah kau punya lambung jadi 3, sepertiga oksigen, sepertiga cairan, sepertiga udara, sepertiga yang padat. Diisi semuanya yang tidak bisa bergerak. Mulainya tidak bisa mutar. Padahal di ujung sana udah teriak. Ujung rambut, ujung kaki, mana makanan? Macet di proyek, nggak bisa jalan. Kira-kira kalau dia mati gara-gara itu, kita tidak termasuk pembunuh enggak? Ini hati-hati. Karena ulah kita. Jadi jangan cuma tubuh kita ini miniatur kehidupan, tubuh kita kosmos alam semesta ini. Semuanya dalam. Apa yang tadi saya perlihatkan itu adalah getaran nadi, gambaran daripada kerjasama di dalam yang dikeluarkan. Kalau dia punya detaknya itu tidak beraturan, hati-hati. Tapi tidak selamanya karena kelainan jantung. Orang emosi bisa juga tinggi, orang sedih bisa tinggi, orang marah-marah bisa tinggi. Bapak-bapak ke pasar, pagi habis sholat subuh, sudah pegang nadinya, wah bagus banget nih. Kayaknya saya sehat tadi pagi, sehat. Ke pasar, pulang dari pasar tiba-tiba lonjak, kok cepat banget. Ini ada apa ya? Saya tidak makan apa-apa di pasar tadi. Tidak berantem sama penjual di pasar juga. Ada apa? Tidak nyerempet orang saya pulang. Apa ya? Cari-cari tahu. Oh, ketemu dengan bekas pacarnya. Takut dia ini ketahuan sama istrinya. Jadi naik dapnya itu. Jadi bukan sakit itu. Tetapi kalau kita biarkan itu getarannya lama, akan berakibat tidak baik pada jantung kita. Maka selesaikan wudu di sana, sholat 2 rakaat supaya tenang. Semua ibadah yang kita lakukan ini supaya kita punya kolbu itu tenang. Bukan untuk apa? Kalau tenang maka proses kehidupan akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan dan bisa menjalankan fungsi dua itu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatul fil ardh. Jadi bukan untuk itu, harus kita tahu diri kita. Itu kalau kita gambarkan bagaimana organ-organ itu, bagaimana otaknya. Al-Quran cuma mengatakan fadribuhu fawqal a'naqi.
3 kata Al-Quran mengatakan, tapi dipelajari 2 tahun dipelajari itu. Itu apa? Pukul bagian belakang daripada lehernya. Di surat Al-Anfal 12 diberitakan, itu Allah memberitakan, itu ada sentral kehidupan di bagian leher kita. Dipelajari kita sampai hari ini, kita tidak, masih banyak ilmu yang belum kita tahu. Tapi Al-Quran cuma 3 kata. Ilmu sains menjelaskan semacam itu. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, jadi sehat itu penting. Kan dikatakan sehat. Apa itu sehat? Sejahtera, fisik, mental, apalagi spiritual dan sosial. Fisik sehat, tapi harus, apakah cukup itu? Tidak cukup. Dia harus produktif secara sosial dan ekonomi. Kalau sehat fisiknya tapi produktivitasnya tidak kurang, itu belum sehat maksimal. Sehat paripurna itu merangkum semuanya. Fisiknya sehat, jiwanya sehat, spiritualnya sehat, produktif secara ekonomi. Secara sosial gimana? Ya kayak ini, kita bisa menyampaikan kepada orang. Kalau saya tidak sehat, malah mungkin saya bisa ngomong begini. Itu namanya sehat secara produktif secara sosial. Bapak berada di mana? Membantu orang secara sosial, itu sosial. Kalau belum bisa melaksanakan itu, sehatnya masih belum maksimal. Kenapa penting sehat ini? Supaya kita mengabdi kepada Allah itu bisa ikhlas. Supaya kita bisa bangun jam 1, jam 2. Kalau kita tidak sehat, buru-buru kita mau bangun jam 1, jam 2. Ada apa jam 1, jam 2? Waktu kita habiskan 1 kali 24 jam. Padahal coba ambillah tengah malam kau bangun sedikit. Bangun aja sebentar, jangan bangun aja. Saya tahu kamu itu pagi-pagi habis subuh sudah berangkat, pulang setelah isya. Saya tahu itu ibadah juga. Tapi bangunlah sebentar katanya. Karena pekerjaan kamu di kantor tadi itu masih ada yang belum. Saya akan kasih tahu caranya. Tidak ada juga bangun. Oh itu sunnah. Nah itu kalau sudah bicara sunnah habis sudah. Terhambat. Kita masih sekolah SD. Yang wajib itu kalau dilaksanakan mendapat pahala. Tidak dilaksanakan berdosa. Yang sunnah dilaksanakan dapat pahala. Tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Yang tidak apa-apa ini karena apa? Masih kecil itu rekaman ke otaknya itu langsung diserekam. Ah sunnah nggak apa-apa. Ah sunnah nggak apa-apa. Itu redaksi sederhana, tapi bisa membawa sampai kita tua juga. Wah sunnah itu. Bayangkan Pak, kalau orang sholat itu ada sunnah di antara ruku itu kan duduk di antara 2 sujud ya Pak Jun ya. Robi Fili barang itu sunnah kan? Bacanya sunnah. Iya sunnah. Ada yang tidak baca. Karena itu tadi waktu diajarkan SD, wah tidak apa-apa. Tapi setelah assalamualaikum, ya Allah mudahkan saya rezeki, ya Allah berikan petunjuk, ya Allah berikan kesehatan. Tadi itu yang 7 kata Allah, apa tadi itu kau tidak baca? Tidak ada, selesai. Karena yang begitu kita abaikan. Padahal konteks sementara Allah Akbar sampai salam itu, apapun yang kau minta itu bergetar al-sal, itu akan diberikan. Begitu assalamualaikum, beda suasananya. Rabbi firli warhamni nggak dibaca. Saya pernah sholat, bukan di sini. Saya jadi makmum, saya emosi banget. Itu kenapa itu kau punya ketua DKM itu? Katanya sunnah itu. Lain kali kalian yang imam deh. Kalian mau jadi imam datang sudah terlambat, bulan duluan. Baik-baik jadi imam. Saya sering bercanda, bukan saya ini tapi bercanda karena saya tahu mereka. Ada musola di sana. Begitu kita, Allahu Akbar. Badannya belum dia, baru kepalanya keangkat, Allahu Akbar. Ini saya bilang. Kata Rasulullah, ada orang yang menghadap dengan sholatnya, dilipat-lipat kayak kain yang kosong, dilemparkan ke tempat itu pahala sholatnya. Kata Umar bin Khattab, ada orang yang sholat 80 tahun, 1 rakaat pun tidak diterima sholat. Kita harus hati-hati. Bagaimana dengan rukunnya? Pak Jun punya tugas, Pak Sarif, Al-Fatihah, 1 huruf salah, hati-hati. Maka kita belajar. Assalam saya membuka peluang setiap satu belajar. Tidak ada waktu tidak belajar. Belajar sampai kita dipanggil harus belajar. Malu sudah tua, malu. Gimana malunya? Karena supaya kita bisa paham semuanya. Karena ada rukun-rukun yang tidak boleh salah. Yang lain masih ada toleransi. Tapi kalau Fatihah salah 1 huruf, An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, alaihim, itu hamzah semuanya. Huruf ain itu di dalam Al-Fatihah itu ada 6. Tapi kebanyakan kalau kita dengar kebanyakan ain disebut, kebanyakan hamzah. Karena tidak mau belajar.
Ya bukan karena saya pintar, bukan, tapi kita tahu rukunnya semacam itu. Ya. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, maka penting itu kesehatan untuk kita, karena dikatakan tadi Pak Ridwan, ada iman, kemudian Islam, baru sehat. Kalau tidak sehat, pasti kita akan bermasalah. Penghambaan kita tidak akan maksimal. Maka mengatakan bahwa sehat itu adalah mahkota yang diletakkan di kepala setiap orang, tapi dia tidak lihat. Kapan dia lihat? Pada saat dia sakit. Oh, ternyata ada mahkota di kepala saya. Ternyata sehat itu penting. Nah, itu baru. Tapi sudah sakit. Maka saya belum sakit. Pendekatan kesehatan itu ada 4. Ada promotif, ada preventif, ada kuratif, rehabilitatif. Kita kebanyakan sudah kuratif, sudah ke rumah sakit. Padahal promotifnya itu, preventifnya cegah dulu. Makan makanan yang bergizi, makan makanan yang teratur, yang seimbang supaya tidak sakit. Istirahat yang cukup. Pikirannya jangan macam-macam. Sudah pulang dari kerja, kita punya otot sudah lemas, hormon melatonin sudah tinggi, supaya rileks. Masih bikin kopi 2 gelas, kental lagi. Ya tidak bisa tidur. Oh, silaturahmi, tidak enak, silaturahmi lagi. Jam 12 baru tidur. Kapan mau tahajudnya? Besok lemas. Nah, ini hal-hal sederhana, tapi kadang-kadang kita jadi kebiasaan kita. Padahal tubuh kita ini bukan milik kita. Kita disuruh jaga saja. Kalau dia kotor, bersihkan, mandikan. Kalau sudah mulai dia minta, kasih masuk makanan, jangan berlebihan dan seterusnya. Tugas kita itu supaya kamu bisa menjalankan perintah-perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu semuanya. Jadi penting. Jadi tidak ada kita di sini, oh dia lebih bagus, tidak ada. Kita sama. Kita ini juara semuanya, Pak. Hati-hati. Jadi juara semuanya, dan kita akan diminta kembali. Mana kau punya PR? Nggak dikerjakan, wah bahaya. Kalau nggak dikerjakan, PR-nya mana? Saya sudah 67 tahun umurmu, itu PR mana? Nah, lupa. Bahaya. Balik kerja, nggak akan balik. Susah. Ya, itu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke depan nanti insya Allah saya kalau ada slide, saya tidak akan jauh-jauh dengan tubuh, saya tidak akan. Nanti kadang-kadang kita merepet. Saya nanti keilmuan yang saya dapat, kemudian kita kaitkan dengan spiritual. Itu indah sekali. Karena tubuh kita ini, fisik kita ini bukan cuma fisik. Ada yang tidak fisiknya, itu ada hubungan spiritualnya. Kolbu kita itu kolbu jantung yang ngomong tadi itu. Tapi ada yang non fisiknya, yaitu di mana beradanya. Itu penting sekali. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ghazali, ada suara Tuhan di jantungnya. Di mana itu? Rekaman kehidupan kita, apakah hanya cukup malaikat? Setiap kali yang baik kita malaikat catat, yang buruk malaikat catat. Tidak, ada di tubuh kita. Di mana itu? Ada yang tahu enggak? Di mana rekaman di tubuh kita? Itu dia punya tulang ekor. Ada tulang ekor pernah dibakar sampai derajat tidak akan rusak. Itu ada rekaman semua dari situ. Kenapa ada rekaman? Karena malaikat itu bisa diprotes. Ini kau punya ini, saya tidak percaya. Bukan tulang ekornya ini. Sama persis itu. Bantah lagi enggak? Ini kayak Ustadz Bah dia katakan. Ustadz Bah pernah dia ceramah begini. Itu Umar bin Khattab meninggal. Ali bin Abi Thalib dia minta supaya kepada Allah, kan namanya orang dekat dengan Allah itu minta bukakan, dilepaskan kasat matanya itu ya, supaya bisa dia lihat Umar bin Khattab ditanya sama malaikat ini. Diperkenankan dia lihat Umar bin Khattab, didatangi malaikat yang mau nanya dia, matanya udah menakutkan. Begitu datang dibentak, kamu tidak kenal saya ini? Saya ini temannya kekasih Allah. Mundur malaikatnya. Katanya saya diteror sama ini, nggak jadi saya tanya. Ya namanya manusia, itu manusia bisa. Tapi kalau sudah diputar dia punya rekaman itu, tidak bisa lari. Kalau ada pesawat yang jatuh, apa yang dicari? Kotak hitam. Di situ ada rekaman. Itulah tulang ekor. Namanya os coccygeus namanya, istilah kedokteran. Nanti gambarnya kita perlihat ada ujung. Kalau bapak jatuh di belakang kena, itu sakit sekali. Tapi jangan takut, tidak akan rusak, tidak akan patah, tidak akan retak. Karena itu kuat. Sudah dibakar, sudah didoser, sudah tidak akan rusak.
Salah satunya organ tubuh manusia yang tidak hancur itulah tulang ekor, karena ada rekaman tersimpan di situ. Semua apa kejadian yang secara mistis itu ada di tubuh kita. Makanya Allah suruh, perhatikanlah tubuh kamu itu, lihatlah tubuh kamu itu, ada apa di situ? Apakah kamu berkuasa? Kamu ini tidak. Kamu hanya jaga saja, lapar kasih makan. Kalau kita diberikan kesempatan untuk mengurus kita punya jantung, udah lama-lama, 5 menit saja, atau 1 menit lah. Kamu urus jantung ya 1 menit, tiba-tiba timbul rasa kasihannya. Aduh kasihan nih, saya punya jantung sudah 67 tahun ini, tidak pernah berhenti. Kamu berhenti dulu ya, selesai. Maka Allah tidak kasih tahu, tidak kasih itu, tidak mau. Jadi semua apa yang ada pada diri kita itu dalam konteks untuk penghambaan kepada Allah. Kita harus jaga, dia harus sehat. Konsumsi makanan yang menyediakan petani. Petani jangan curang, petani jangan ditebang. Misalnya tunggu sampai kuning, karena semua ciptaan Allah itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma manusia. Wan najmu wasajaru yasjudan. Surat Ar-Rahman. Pohon-pohon yang punya batang, pohon-pohon yang tidak berbatang. Coba itu. Bahasa Al-Qur'an, wah. Top Al-Qur'an. Pohon-pohon yang berbatang apa itu? Kelapa, mangga. Yang tidak berbatang, rumput-rumput. Ada batangnya tapi dia tidak berbatang. Bersujud kepada Allah. Semua ciptaan Allah. Di surat Al-Hajj 18, semua ciptaan Allah menyembah Allah, beribadah. Hanya sebagian dari manusia. Coba. Tapi kita mulia. Tapi kita kalah dengan pohon. Pohonnya masih beribadah, kita sudah hentikan. Apakah dia tidak nuntut kita itu pohon? Kemarin saya masih beribadah, sudah matikan. Karena dia mau jual, saya punya buah. Tapi dia bawa ke pasar, cuma hitam, tidak ada yang mau beli. Tidak zolim. Siapa yang mau beli pisang yang hitam? Dipaksakan, diperang. Jadi kelihatannya sederhana. Padahal tadi ahli ibadah itu orang itu. Ahli ibadah, tapi dia tidak paham. Makhluk yang ada di sekitarnya itu bukan cuma dia, semua makhluk harus berhati supaya bisa menopang kehidupannya. Itu namanya halifatul fil ardh. Jadi kita sudah ibadah sudah bagus, tapi kita tidak implementasikan dalam kehidupan kita. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Ini penyampaian saya barangkali lompat-lompat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau waktunya sudah habis. Kalau waktunya sudah habis, nanti mungkin sampai kita duduk-duduk, kita snack sedikit. Ya, DKM menyediakan, biasanya ada. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tanpa menampilkan slide, tapi bisa ditangkap, bisa diterima. Intinya peliharalah diri kita. Kesimpulannya jaga diri kita. Ada bisikan setiap saat, selalu dengarkan bisikan itu. Karena dia datang. Bisikan tadi itu, nadi kita itu menyapa kita. Apa kabar? Hari ini saya masih sehat. Tapi kalau dia datang, saya sakit, tapi kita tidak dengar. Nah, hati-hati. Nah, ada contoh, ada jemaah kita begitu, ada. Yang bukan kita ini, pagi-pagi masih bercanda sama saya. Jangan dimatikan itu lampunya. Udah biar aja. Waduh, udah istri malam udah bawa ke rumah. Siapa ini? Nah itu yang begitu. Jadi semuanya memang sudah ada batasnya. Tapi kita diberikan. Jadi Allah itu tidak akan masuk sampai kita hanya ini loh, ada pilihan. Mau beriman silakan. Surat Al-Kahf 29. Mau tidak beriman silakan. Tapi kalau kamu beriman, kamu capek di perjalanan, kamu haus, kamu akan minum, tidak akan hilang haus. Kamu di ujung akan disambut. Kata Pak Jul di surat Al-Baqiyah, wa hurul ain, mata jentik. Coba. Mata jentik yang sembut. Wa kawaiba atrobah. Ya kan? Apa itu maka? Wa kawaiba atrobah. Gadis-gadis disamakan dengan tumit. Kenapa tumit? Coba bahasa Al-Qur'annya itu. Kenapa tumit? Tumit itu ada yang punya tumit di sini sebesar semangka. Ada enggak tumit yang sebesar semangka? Tidak normal itu. Besar tumit kaki kita paling besarnya sebesar jeruk. Kenapa itu disamakan dengan perempuan? Itu yang nempel di sini. Sehingga perempuan, kalau besar kayak jeruk, kira-kira perempuannya umur 50 tahun enggak?
16 tahun, itu yang sambut kita. Mari mata jentik. Kau ambil kanan, kalau ambil yang kiri silakan. Tapi kalau kamu haus, yang kamu minum air tembaga yang mendidih. Di ujung kamu akan dipergoda, sudah disebut muka seram. Jadi tidak, kita yang ambil. Hidup ini pilihan. Allah hanya gambarkan ini. Mau ambil silakan. Dia tidak, ayo inilah, tidak begitu. Kita sendiri, ini hidup pilihan. Di dunia aja kita naik pesawat, di pesawat, semua sudah naik pesawat. Sebelum kita masuk pesawat, dipanggil di ruang tunggu. Pesawat nomor sekian, silakan memasuki Garbarata. Garbarata itu semacam lorong. Ujungnya itu pintu pesawat. Tidak, kalau kau sudah masuk Garbarata, tidak akan pasti sampai di ujung. Hebatnya di ujungnya sudah ditunggu huruf ini dunia. Pramugari, wah. Nomornya sudah ditahu, nomor 4A ini. Begitu, selamat datang Pak, selamat pagi Pak. Nomor berapa Pak? Tidak tahu ini, saya lupa kacamata berapa ini. Kalau ada orang assalam di situ, saya di depannya, saya tendang. Apa? Teman, itu artinya di dunia, bagaimana hurufnya akhirat? Aduh, tidak bisa dibayangkan. Tidak usah lagi ini, tidak bisa kebayang lah. Jadi itu barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjalankan aktivitas kita, tugas kita, PR kita, dan dipanggil dan kemudian diterima, kemudian dibalas dengan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.